Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penanganan pengurangan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Dosen pengampu Dr. Hastin Umi Anissa, SEMM. Pada bab 1 ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan isu pemanasan global dan lingkungan hidup, khususnya mengenai sampah plastik, menjadi salah satu masalah penting yang mendunia. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Bayangkan saja, 80% sampah yang dibuang ke laut dan 90% berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia kurang lebih 197,2 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016 menyatakan deklarasi peduli sampah untuk membangun kesadaran kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia untuk menggerakkan 3R. Pemerintah Kota Banjarmasin membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 22 kota yang menerapkan kebijakan tersebut. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Pada pembahasan kali ini, jika kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diterapkan, keputusan ini banyak sekali sisi negatif dan positifnya. Kenapa? Karena orang awam kita sendiri sering menggunakan kantong plastik. Saya juga sering menggunakan kantong plastik walau belanjaan saya sedikit. Nah, jika kebijakan ini dikeluarkan, maka banyak sekali orang protes dan karena belum terbiasa tanpa kantong plastik. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan definisi kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam menjalankan rencana, kepemimpinan, dan cara pelaksanaan. Istilah ini bisa dilaksanakan pada kepemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta maupun individu. Dan implikasi-implikasi dari pengertian ini, pertama, bahwa kebijakan itu memiliki tujuan tertentu yang merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, bahwa kebijakan itu berisikan yang dijalankan atau tindakan pejabat pemerintah. Yang ketiga, bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif, dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah suatu masalah tertentu. Dan terakhir, bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Selanjutnya, implementasi kebijakan publik. Pada istilah kebijakan publik, menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Jadi, keseluruhan proses penetapan kebijakan baru ini bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah direncanakan, dan juga telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, berdasarkan beberapa pendapat di atas. Selanjutnya, ada jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Pada keputusan terprogram berkaitan dengan kebiasaan atau aturan dan prosedur
Dalam hal ini, kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak mempunyai suatu aturan yang baku tergantung pada jenis masalahnya. Biasanya, masalah yang membutuhkan keputusan tidak terprogram ini terjadinya tidak terprediksi. Dan terakhir, keputusan tidak terstruktur. Disebut tidak terstruktur karena tidak diketahui pemecahannya ketidakjelasan masalahnya. Selanjutnya, ada tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada penentuan masalah. Semua kegiatan proses pembuatan keputusan tergantung pada penentuan masalah. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit dari keseluruhan proses pembuatan keputusan. Kedua, ada identifikasi alternatif pemecahan masalah. Untuk membuat keputusan yang efektif, manajemen harus mengidentifikasi berbagai macam alternatif untuk mungkin dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengumpulkan informasi diferensial. Pembuatan keputusan memerlukan berbagai macam informasi yang dapat membantu untuk membuat keputusan. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini. Pertama, hal yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya ada tinjauan umum tentang sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 1 Ayat 1, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya, menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ini cara pengolahan sampah. Biasanya yang pertama pasti ada pemilahan, ada sampah organik, sampah non-organik. Setelah itu dikumpulkan. Selanjutnya pengangkutan dan pengolahan, dan terakhir adalah pemprosesan akhir sampah. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Yang pertama, ada sampah organik. Sampah organik atau sering disebut sebagai sampah yang basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara alami. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah yang kering adalah jenis sampah yang zat penyusun dari senyawa non-organik yang biasanya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi. Misalnya seperti minyak bumi, proses industri, dan mineral atau tambang. Yang ketiga, ada sampah B3. Sampah B3 merupakan buangan berbahaya dan beracun, bersifat toksik, karena itu perlu penanganan khusus. Banyak dihasilkan dari kegiatan industri maupun produk yang dipakai sehari-hari. Sumber sampah, banyak sekali sumber-sumber sampah. Yang pertama ada sampah rumah tangga, yang kedua ada sampah pertanian, yang ketiga ada sampah sisa bangunan, yang keempat ada sampah perdagangan, dan yang terakhir adalah sampah industri. Kebijakan pengolahan sampah di Kota Banjarmasin. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mencatat volume sampah yang dihasilkan 700.000 lebih warga ibu kota provinsi Kalimantan Selatan tersebut mencapai 608 ton per hari.
dan 30%-nya tidak masuk ke TPA. Jadi, kebanyakan warga di Kota Banjarmasin ini masih banyak membuang sampah sembarangan dan tidak ada pemilihan sampah antara organik, non-organik, dan sampah B3. Untuk menangani masalah permasalahan, maka pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 9 ayat 1 dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Ini banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakatnya membuang sampah dan mengurangi kantong sampah plastik. Pada yang sangat menjadi kontroversi, pada tahun 2018, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan rumah tangga dan sampah sejenisnya rumah tangga periode 2018-2025. Pada bab 3, ini akan membahas kasus. Saya akan mengambil kasus tentang pengurangan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada supermarket di Kota Banjarmasin, apakah sudah menerapkan bebas penggunaan kantong plastik? Karena saya merasa baru tinggal di Kota Banjarmasin, saya menyatakan bahwa yes, di supermarket Kota Banjarmasin sudah melakukan bebas penggunaan kantong plastik. Dan kalian harus menggunakan paper bag dan lain-lain untuk belanja di supermarket. Tapi, apakah pasar tradisional sudah menerapkan penggunaan kantong plastik? Tentu saja belum. Kenapa? Karena pasar tradisional ini adalah tempat di mana setiap hari banyak sekali orang bertransaksi antara penjual dan pembeli yang sudah mungkin melekat pada diri masing-masing untuk menggunakan kantong sampah plastik yang sekali pakai. Contoh nih, semisal kita berbelanja di pasar tradisional, saya membeli 1 sabun, membeli keju, dan membeli minyak goreng. Dan ini dibuat oleh para produsen menjadi 2 plastik sabun sendiri, plastik minyak goreng dan makanan itu sendiri-sendiri. Bahkan ini seharusnya kita masyarakat, kayak kita orang awam itu harus sadar untuk membawa paper bag sendiri seperti itu. Bisa dilihat bahwa pada pasar tradisional produksi per hari mencapai 2.100 ton atau 766.000 ton setahun. Dari jumlah itu 14%-nya adalah sampah plastik yang diperkira sebesar 295,6 ton per hari. Atau kalau dihitung-hitung ada 107.000 ton per tahun itu sampah plastik. Yang sampah plastik ini yang terurai bisa 100 tahun bahkan 1000 tahun baru dia bisa terurai. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengambil kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik yang tertuang dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2016 kini sudah mulai diikuti oleh puluhan kabupaten atau kota di Indonesia. Sayangnya di Kota Banjarmasin yang sangat melekat belum bisa terselesaikan adalah pasar tradisional yang masih banyak menggunakan kantong plastik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.